Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Masih pada baik kan? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Hari ini Intan bakal ngelakuin praktikum ketiga lagi, tapi kali ini tentang audiometri. Sebelum itu Intan bakal nerangin beberapa hal ke kalian. Jadi teman-teman, suara adalah perubahan tekanan yang dapat dideteksi oleh telinga manusia yang terjadi di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan bising adalah suara yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Secara jelas, perbedaan suara dan bising adalah terletak pada tanggapan yang diberikan oleh orang yang mendengarnya. Misalnya nih ya, lagu musik rock yang keras akan dianggap suara oleh orang yang menggemarinya, sedangkan pada orang yang tidak menyukai jenis musik tersebut akan dianggap sebagai bising. Satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkatan yang dapat dinyatakan sebagai suara atau kebisingan itu disebut dengan desibel. 1 desibel menyatakan perbedaan terkecil pada tingkatan suara yang dapat diterima oleh telinga manusia. Nah, kebisingan sendiri memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja, mulai dari gangguan pendengaran ringan berupa gangguan konsentrasi kerja, pengaruh dalam komunikasi dan kenikmatan kerja, sampai pada cacat berat yang diakibatkan oleh kehilangan pendengaran. Struktur telinga manusia itu teman-teman ada 3, telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar terdiri dari saluran telinga, kalau tengah itu terdiri dari gendang telinga, muleus, infus, stapes, sama saluran ekstasius yang menghubungkan telinga dan mulut. Kalau telinga dalam itu koklea atau rumah siput dan semikular kanar. Juga 3 tulang pendengaran. Nah, gangguan fungsi pendengaran itu umumnya terdapat 3 bentuk, tuli konduktif, tuli syaraf, sama tuli gabungan. Tuli konduktif itu terjadi akibat gangguan telinga pada luar atau tengah. Kalau syaraf itu gangguannya ada di koklea dan retikulea. Kalau tuli gabungan itu gabungan dari konduktif dan syaraf. Pemeriksaan pendengaran itu dapat dilakukan dengan beberapa cara teman-teman. Di antaranya, yang pertama, keadaan umum dan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan lengkap. Yang kedua, pemeriksaan telinga luar. Yang ketiga, pemeriksaan keseimbangan. Yang keempat, pemeriksaan pendengaran kualitatif. Yang kelima, pemeriksaan pendengaran kuantitatif, di antaranya tes berbisik dan tes audiometri. Nah teman-teman, faktor yang berpengaruh terhadap gangguan pendengaran itu ada 14 kalau nggak salah. Di antaranya, intensitas bising, jenis atau tipe bising, lama terpapar bising setiap harinya, temporal pattern, total durasi kerja, kepekaan individu, usia pekerja, ketulian sejak lahir dan infeksi penyakit telinga, jarak dari sumber bising, posisi telinga terhadap gelombang suara, penggunaan obat-obatan yang bersifat ototoksik, penggunaan bahan kimia yang bersifat neurotoksik, hobi terkait bising, dan riwayat jajan bising. Jadi teman-teman, kali ini kita bakal ngelakuin praktikum dengan aplikasi dari WHO. Namanya Hear WHO Pro. Cara gunainnya cukup gampang banget. Pertama, kita mulai tesnya, terus kita accept, terus kita pilih bahasanya. Di sini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Terus habis itu kita isi gendernya, terus kita isi itunya tahun lahir kita, terus langsung next, terus start. Terus ini tinggal kita dengerin apa yang kita dengerin, kita tulis di situ angkanya. Misal kita dengarnya 3, 4, 1, berarti ditulisnya 3, 4, 1 gitu. Sampai 23 kali tes. Nanti hasilnya akan muncul di akhir. Nah, hasil itu kalau berkisar di antara 0 sampai 50 berarti kita mengalami gangguan pendengaran yang sangat parah. Kalau berkisar 50 sampai 75 berarti kita mengalami gangguan pendengaran sedang, dan kalau 75 ke atas berarti telinga kita normal. Nah, di situ bagi yang mengalami gangguan pendengaran ataupun tidak sudah dikasih tahu apa saja saran-saran yang bisa kita lakuin gitu. Jadi biar
pendengaran kita tetap berfungsi normal. Tapi teman-teman, aplikasi ini tidak bisa dijadikan patokan utama buat ngetahuin kita beneran ada gangguan pendengaran atau enggak. Tapi ini cuman sebagai referensi dan sebagai alat ukur gitu. Kalau kita harus menjaga kebersihan telinga, menjaga kesehatan telinga kita agar tidak sampai terjadi gangguan gitu. Oke teman-teman, jadi setelah saya melakukan tes, hasil saya cuma 45, yang artinya mungkin saya mengalami gangguan pendengaran dan perlu saya periksakan kepada dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Oke teman-teman, segitu saja dari saya. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.